Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Firman Syah pada perkuliahan Routing and Switching Esensial, pertemuan keempat yang membahas tentang switch network. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana cara kerja switch di dalam pembentuk sebuah jaringan. Switch adalah salah satu hardware yang digunakan di dalam sebuah jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer pada layer protokol jaringan. Jadi ketika kita ingin menghubungkan lebih dari 2 buah komputer, haruslah menggunakan perangkat untuk menghubungkan jaringan tersebut. Beda halnya ketika kita ingin menghubungkan 2 buah komputer saja, kita dapat menggunakan kabel untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Namun, ketika lebih dari 2 buah komputer, kita dapat menggunakan perangkat tambahan, yaitu berupa switch. Switching dapat pula diartikan sebagai penguat sinyal di dalam sebuah jaringan komputer, sehingga dengan menggunakan perangkat switch, maka komputer akan dapat saling terhubung dengan komputer lainnya dengan jarak yang cukup jauh. Bagaimana ketika kita berbicara jarak yang cukup jauh? Kabel UTP mampu membentang terakhir itu sampai 86 meter. Jadi kita bisa menggunakan switch untuk menghubungkan mungkin berbeda ruangan. Contohnya, kita sedang berada di ruangan 203. Ketika kita menggunakan switch, kita dapat berkomunikasi dengan rekan kita yang berada di 302, bahkan untuk menghubungkan beberapa lantai. Switch juga dapat digunakan sebagai perangkat untuk melakukan penyaringan, filtering. Jadi switch bisa menentukan hak akses siapa saja yang dapat terhubung ke dalam jaringan komputer kita. Berdasarkan pada lapisan OSI ataupun OSI layer, switch bekerja pada lapisan data link ataupun layer 2. Dan sebagian switch saat ini sudah mampu bekerja di layer 3 ataupun layer lapisan network, sehingga dapat bekerja pada protokol apapun. Switch yang bekerja di layer 3 itu switch MPLS. Jadi switch itu bisa ataupun mampu bekerja dan berfungsi sama halnya seperti perangkat router. Karena perangkat router berjalan di layer 3 dan switch saat ini sudah ada yang support untuk berjalan di layer 3. Nah, ini beberapa tipe-tipe dari switch secara umum. Switch terbagi menjadi 2 jenis menurut OSI, Open System Interconnection. Yang pertama adalah switch layer 2. Switch layer 2 dapat untuk meneruskan paket dengan melihat alamat MAC address tujuan. Sedangkan switch juga dapat menjalankan fungsi bridge antar segmen-segmen di dalam jaringan lokal area network. Sebab switch mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat yang akan ditujukan tanpa mengetahui ataupun tanpa melakukan pertimbangan terhadap protokol jaringan yang digunakannya. Jadi switch akan meneruskan paket data dari alamat asal ke alamat tujuan berdasarkan adalah MAC address-nya. Dan MAC address ini akan direkam ke dalam MAC address table dari switch itu. Sedangkan untuk switch yang berjalan ataupun berada di switch layer 3, switch yang terletak di network layer pada lapisan OSI, di mana switch dapat meneruskan paket data dengan mempertimbangkan alokasi IP address. Switch layer 3 biasanya disebut dengan switch routing ataupun switch multi layer. Jadi switch ini mampu untuk mengimplementasikan protokol routing di dalam jaringan. Jadi ada switch layer 2 yang mampu ataupun untuk meneruskan paket berdasarkan MAC address-nya. Sedangkan layer 3 meneruskan paket dengan menggunakan IP address. Nah, ada beberapa tipe switch. Yang pertama adalah switch unmanaged. Switch unmanaged sudah siap dipakai. Switch unmanaged itu berarti yang bersifat plug and play. Jadi sebatas colok saja
suite itu sudah dapat digunakan tanpa adanya konfigurasi. Selanjutnya ada pula suite unmanaged, biasanya itu harga lebih murah dibandingkan dengan suite managed. Apa sih suite managed itu? Suite managed ini dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan jaringan. Jadi ketika kita melakukan pengimplementasian menggunakan suite managed, suite yang dapat dikonfigurasi, kita dapat memilih ataupun kita dapat mengimplementasikan keamanan di dalam suite tersebut. Keamanannya dipastikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya, kita bisa melakukan filtering MAC address, kita bisa melakukan pengimplementasian VLAN. Namun, kedua keamanan tersebut tidak dapat dilakukan pada suite unmanaged. Jadi, suite yang mampu menerapkan keamanan jaringan adalah suite managed. Dan biasanya suite managed itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan suite unmanaged. Nah, ini ketika kita melihat sering terjadi, untuk di dalam sebuah jaringan kita haruslah menggunakan hub ataupun menggunakan suite. Apa perbedaan suite dan hub? Ada half dan full duplex. Suite mampu memecah collision domain, sedangkan hub tidak. Dikarenakan setiap port di dalam sebuah interface dan setiap koneksi memiliki bandwidth tersebut. Apa yang dimaksud dengan half? Apa yang dimaksud dengan full duplex? Half duplex yang artinya itu adalah kita berkomunikasi satu arah, bergantian. Ataupun cara yang paling gampang adalah menggunakan talkie ataupun HT. Jadi yang salah satu berbicara, satu lagi hanya bisa mendengarkan, satu lagi baru berbicara bergantian. Lalu apa yang terjadi ketika sistem half duplex sama-sama melakukan pembicaraan berdua? Terjadi collision data ataupun akan bunyi nging, nging. Nah, itu menjadi sebuah tabrakan. Namun, ketika kita melakukan pengimplementasian jaringan menggunakan perangkat suite, sifat dari collision data tersebut ataupun sifat cara kerja dari half duplex yang bersifat bergantian sudah diperbaiki, sudah diperbaharui. Ketika menggunakan suite, komunikasi dapat dilakukan dengan dua arah ataupun lebih secara bersamaan. Jadi komunikasi secara dua arah sama seperti mungkin kita melakukan telepon saat ini. Jadi bisa saling ngomong bersamaan tanpa harus bergantian. Nah, cara kerja suite adalah dengan menerima paket data dari suatu port lalu akan melihat MAC address-nya. Jadi MAC address yang pertama, cara kerja suite adalah melihat MAC address-nya dan MAC address tersebut akan didaftarkan ke dalam MAC address table. Tujuannya untuk membantu suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan node maupun perangkat jaringan. Jadi akan direkam MAC address-nya untuk mempermudah ketika kita ingin mengirimkan sebuah paket data. Sehingga selain port yang dituju tidak dapat menerima paket yang dikirimkan dan akan mengurangi adanya tabrakan data atau dinamakan dengan collision. Contohnya, ini kita anggap PC1, PC2, PC3, PC4. Ketika PC1 ingin mengirimkan paket data menuju PC4, PC1 langsung mengirimkan data ke suite. Nah, suite akan melihat tujuannya kemana? Oh, ke PC4. Maka akan diteruskan ke PC4 langsung tanpa diteruskan ke PC2 maupun PC3. Namun, ketika perangkat suite di sini menjadi H, PC1 ingin mengirimkan ke PC4, maka semua paket akan diteruskan ke PC2, PC3 dan PC4. Nah, ini akan terjadi sebuah collision tabrakan data. Di dalam suite, khususnya suite yang manage, suite yang bisa dikonfigurasi, ada pula pengimplementasian dari port security. Dengan menggunakan port security, di dalam sebuah gambar ini terlihat interface fast Ethernet 03 telah dilakukan konfigurasi ataupun pengimplementasian menggunakan security MAC address untuk salah satu device tertentu. Jadi, dalam contoh ini host A ditolak aksesnya. Nah, di sini PC A
tidak akan untuk menggunakan interface Fast Ethernet 03. Dan Fast Ethernet 03 hanya mampu digunakan oleh PCB saja. Walaupun PCB mengalami sebuah permasalahan ataupun PCB tidak hadir di ruangan saat itu. Apakah Fast Ethernet 03 bisa digunakan untuk PCA agar dapat terhubung ke dalam jaringan? Tidak. Karena di dalam Fast Ethernet 03 telah didaftarkan MAC address yang dapat terhubung hanyalah PCB saja. Lalu bagaimana untuk PCA dapat terhubung ke dalam Fast Ethernet 03? Harus pula didaftarkan MAC address dari PCA tersebut. Nah, ini ada Cisco Wireless Network yang merupakan sebuah arsitektur di dalam jaringan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk menghubungkan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan pada perangkat apapun dengan aman, handal, dan mulus. Jadi Cisco Wireless Network ini mampu untuk melakukan efisiensi ataupun mampu menjamin keamanan, mampu menjamin kualitas layanan jaringan, serta dirancang untuk mengatasi sebuah tantangan bisnis saat ini dan masa yang akan datang, seperti mendukung jaringan yang terkonvergensi dan mengubah pola kerja berbasis di dunia IT. Cisco Wireless Network bukanlah solusi yang statis pada dunia jaringan, tetapi solusi yang dibuat untuk perkembangan jaringan masa depan. Jadi pengimplementasian dari Cisco Wireless Network ini sudah memikirkan bagaimana dari kira-kira perkembangan teknologi yang akan datang. Jadi pengimplementasiannya pun sudah mempertimbangkan hari ini dan yang masa akan datang. Jadi pengimplementasian dari Cisco ini diasumsikan kita mampu untuk menjaga ataupun mampu melayani sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang switch frame forwarding, sebuah switch membuat keputusan berdasarkan destination port, serta sebuah switch melakukan penyimpanan tabel MAC address yang digunakan untuk menentukan, ataupun switch melakukan penyimpanan MAC address di dalam MAC address table-nya untuk meneruskan paket data, serta Cisco switch melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuannya, alamat MAC address-nya. Jadi cara kerja switch yang pertama kali, sekali lagi, adalah membaca MAC address-nya. MAC address-nya direkam ke dalam MAC address table. Untuk apa direkam? Untuk mempermudah ketika terjadinya pengiriman paket. Jadi langsung dicek MAC address ini beradanya di mana, baru diteruskan paket datanya. Switch membangun tabel disebut MAC address atau isi memori beralamat itu CAM table. Jadi MAC address table. CAM adalah tipe khusus dari memori yang digunakan dalam aplikasi pencarian kecepatan tinggi, serta informasi dalam MAC address table digunakan untuk mengirimkan frame-nya, terlihat pada gambar. PC klien A ingin melakukan ketika terdaftar, MAC address-nya akan direkam pada fase Ethernet 00. Lalu PCB ketika melakukan pengiriman paket ataupun sudah ada rekam jejak terhadap switch, MAC address-nya pun akan direkam. Namun ketika PC D dan PC C dan D belum melakukan pengiriman paket, maka MAC address-nya belum terekam. Nanti pun juga akan terekam ketika sudah ada lalu lintas jaringan terhadap fase Ethernet 02 ataupun fase Ethernet 03. Nanti MAC address-nya akan direkam di dalam MAC address tabel. Nah, switch domain ataupun collision domain beroperasi di half duplex pada setiap segmen dalam collision domain sendiri. Beroperasi di full duplex untuk menghilangkan terjadinya tabrakan ataupun collision data, dan secara default akan melakukan negosiasi secara otomatis untuk dapat bersifat full duplex untuk semua perangkat yang terhubung. Jadi ketika kita mungkin half duplex antara PCA dengan switch 2, mereka akan memaksakan akan melakukan negosiasi secara full
agar yang sebelumnya half duplex akan berpindah menjadi full duplex. Jadi PCA dapat melakukan pengiriman paket data dan secara bersamaan PCA dapat menerima paket data, ataupun kita bisa melakukan download dan kita bisa melakukan upload secara bersamaan. Selanjutnya untuk berbicara tentang broadcast domain, Switch melakukan broadcast ke semua port yang digunakan. Oleh karena itu Switch tidak melanggar broadcast domain. Jadi Switch meminimalisir terjadinya broadcast domain, serta semua port di dalam jaringan Switch dengan konfigurasi default memiliki domain broadcast yang sama. Jadi broadcastnya itu sama semua, default dari perangkat Switch. Jika 2 atau lebih Switch yang terhubung, broadcast akan diteruskan ke semua port dari semua Switch, kecuali untuk port yang menyebarkan broadcast. Jadi ada port yang menyebarkan broadcast, maka Switch yang lainnya akan melakukan ngalah, jadi bergantian ketika ingin melakukan broadcast. Nah, ini merupakan jadi hal pertimbangan yang paling besar khususnya untuk teman-teman semua ketika melakukan pengimplementasian jaringan, khususnya ketika melakukan mungkin tugas akhir ataupun skripsi yang berbahas tentang jaringan hierarki Switch. Karena banyak teman-teman yang melakukan perubahan topologi jaringan namun tidak melakukan pertimbangan ataupun tidak melihat bagaimana dari hierarki Switch. Jadi banyak yang melakukan perubahan topologi tapi tidak mempertimbangkan dari hierarki Switch. Hierarki Switch bisa terdiri dari 3 lapisan ataupun 2 lapisan. Ada lapisan core, distribusi, dan akses. Ataupun yang terdiri dari 2 tier, LAN design. Lapisan core bisa berubah aksesnya menjadi lapisan distribusi dan lapisan akses saja, sesuai infrastruktur jaringan. Apa yang dimaksud dengan lapisan akses, lapisan distribusi, dan lapisan core? Nah, jika kita lihat di sini, lapisan akses pada gambar, untuk kita anggap lapisan akses ini yang berada pada ruangan kita. Mungkinkah ruangan 201, 202, 203, 204, 205, 206. Dan lapisan distribusi adalah lapisan yang Switch yang melakukan hubungan langsung untuk memberikan akses ke 201, 202, 203, 204 dan seterusnya. Lalu lapisan distribusi bertanggung jawab dengan lapisan core, biasanya langsung ke servernya. Jadi ada urutannya. Mungkin di setiap ruangan ada switch-nya, di setiap ruangan 201 satu switch, di 202 satu switch, di 203 satu switch. Nah, switch tersebut akan di-backup dengan switch yang bertanggung jawab di switch setiap lantainya. Di setiap lantai akan melakukan backup pula dengan switch yang berada di lapisan core-nya. Jadi ada urutannya, ada hierarki. Bagaimana pengimplementasian switch akses, distribusi, ataupun switch core. Keuntungannya apa sih ketika kita melakukan pengimplementasian jaringan dengan melakukan pertimbangan dari hierarki switch? Yang pertama adalah scalability. Jaringan hierarki dapat diperluas ataupun dapat diperkembangkan ataupun dapat ditindaklanjuti dengan lebih mudah. Karena ketika kita melakukan perubahan topologi baik pengurangan ataupun penambahan, itu tidak dapat mengganggu jaringan komputer yang lainnya. Serta hierarki switch juga dapat diimplementasikan untuk redundansi, yaitu untuk melakukan penjaminan ketersediaan jalur pada level core dan distribusi. Redundansi mungkin yang saat ini lagi booming adalah redundansi dari First Hop Redundancy Protocol, FHRP. Nah, di keluarga First Hop Redundancy Protocol ada VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, ada HSRP, Hot Standby Routing Protocol, serta ada GLBP, Global Load Balancing Protocol. Nah, itu ada, alhamdulillah, ada sebuah karya tulis saya yang membahas tentang redundansi juga. Selanjutnya hierarki switch ada pula yang berfungsi untuk performa switch pada lapisan core dan distribusi lebih handal, mampu mengimplementasikan ring aggregation. Apa sih ring aggregation itu?
Link aggregation itu kalau kita berbicara pada vendor Cisco, link aggregation itu adalah interchannel. Namun ketika kita berbicara pada vendor MikroTik, link aggregation itu bersifat namanya bonding. Link aggregation itu gimana? Ada dua buah switch pertama dan switch kedua. Untuk melakukan hubungan, switch pertama dengan ke switch 2 menggunakan fase Ethernet dengan kecepatan 100 Mbps. Untuk pengimplementasian link aggregation, switch pertama dan switch kedua yang sebelumnya menggunakan satu buah interface dapat kita tambahkan menjadi dua interface. Maka speed yang terhubung dari switch pertama menuju switch kedua menjadi 200 Mbps. Ketika menggunakan 3 buah interface, maka speed jaringan menjadi 300. Dan berapa maksimal interface yang dapat terhubung untuk melakukan implementasi link aggregation? Kabel ataupun interface yang dapat digunakan maksimal adalah 8 buah interface. Jadi ketika fase Ethernet 100 Mbps ditambahkan menjadi 8 port, maka bandwidth menjadi 800 Mbps. Secara fisikal ada 8 kabel, tapi secara logika menjadi satu kesatuan karena kita buat grouping. Bisa nggak switch yang satu 100 Mbps speednya, switch yang kedua 1 GB? Nggak bisa. Jadi link aggregation akan berjalan ketika dua buah interface memiliki bandwidth yang sama. Switch 1 100 Mbps, switch 2 pun juga harus 100 Mbps. Nggak bisa switch 1 100 Mbps, switch kedua 1 GB. Bisa nggak link aggregation diimplementasikan pada multi vendor? Bisa. Yang penting interface-nya, portnya, bandwidth dari interface tersebut sama. Lalu keuntungan dari hierarki switch selanjutnya adalah security. Port keamanan pada level akses dan aturan pada level distribusi membuat jaringan lebih aman. Kita mungkin bisa mengimplementasikan VLAN, kita bisa mengimplementasikan port security yang filtering MAC address ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Serta mampu melakukan manageability untuk melakukan konsistensi antar switch pada tiap level. Untuk apa? Untuk mampu melakukan manajemen yang lebih mudah. Manajemen itu maksudnya melakukan monitoring ataupun memecahkan sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Serta maintainability, modulasi dari desain hierarki mampu mengizinkan jaringan dibagi-bagi tanpa menambah kerumitan. Oke, sekian dari saya di dalam perkuliahan routing and switching pertemuan keempat yang membahas switch network. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.